akhirnya Batman juga hampir-hampir ngelanggar prinsipnya. Kalau dia Batman itu nggak mau ngebunuh, sebenarnya di scene itu dia hampir ngebunuh Joker. Iya. Iya betul. Hampir ngebunuh. Nah ternyata Joker tuh memang pengen banget ngebuktiin sebaik apapun orang, kalau dalam satu momen tertentu dia pasti ngelanggar prinsipnya itu gitu. Nah artinya sebaik apapun orang dia bakal jadi. Why so serious? Alright. Jadi gak perlu serius ya. Balik lagi di rubrik upgrade kawan-kawan sekalian. We're talking about The Dark Knight. Hari ini kita akan ngambil satu pelajaran dari film The Dark Knight. Bisa gak sih kita upgrade dari film The Dark Knight nih? Bisa banget. Bisa ini banget film kalau buat saya kayaknya salah satu film yang the best ya, yang pernah kita tonton. Ini keren banget filmnya. Nah hari ini kita kulik deh. Nah kita bakal ngulik film The Dark Knight ini teman-teman. Film tahun berapa ya? 2008 ya? 2008 Batman. Bagi pecinta Batman itu pasti paham banget, walaupun ada sedikit pro kontra ya. Ya. Ya di sini ini kan film yang diawali dengan adegan perampokan di suatu bank. Ya. Ya kan, yang memberitahu identitas Joker pertama kali di film ini gitu ya. Kan? Nah, The Dark Knight ini kan sequelnya dari Batman Begins ya. Dia ngambil setting kalau nggak salah itu 2 tahun setelah Batman Begins. Jadi ini tahun keduanya Bruce Wayne setelah akhirnya bisa nyelamatin Gotham dari rencananya Ra's al Ghul kan kalau di film pertama. Nah di film kedua ini Batman masih dalam proses pengen ngebersihin kotanya dari segala macam mafia organisasi. Ya, organisasi mafia, tindakan koruptif ya, korupsi yang ada di segala level. Nah, Batman ngebersihin itu nih, tapi dia nggak sendirian. Dia nggak sendirian, udah dibantu sama salah seorang polisi juga, Jim Gordon, yang memang dari film pertama itu udah kerja sama Batman. Tapi di sini alurnya, ceritanya, emosinya di The Dark Knight ini lebih kuat banget lagi, lebih naik lagi dari mulai alur, emosi tadi, chaos, terus sampai ke detail soundnya itu wow. Iya, keren banget detail soundnya. Jadi makanya dari triloginya wajar kalau film ini jadi pemenang Oscar ya. Iya, jadi dari trilogi Batman-nya Nolan ini memang kan 3 tuh, Batman Begins, The Dark Knight, sama The Dark Knight Rises yang ketiga. Sebelumnya kita kulik nanti kapan-kapan. Ini banyak yang bilang puncaknya justru yang kedua ini. Puncaknya justru ya. Karena memang wah kalau ada yang belum nonton ya cobalah iseng-iseng nonton. Gak pernah bosan kalau nontonnya. Beneran apa ya? Tadi emosi kita diaduk-aduk dari awal. Dari pertama kan Joker merampok bank. Ya. Tindakannya kan itu betul-betul unpredictable ya. Sampai mungkin kepala cabang ya kalau di sini ya, kepala cabangnya itu yang berhasil dilumpuhkan oleh Joker pada saat itu. Di mulutnya dikasih bom asap. Bom, cuman kan nggak tahu ini yang bom jelas asap itu apa bukan gitu. Bukan kan? vape yang jelas. Itu bukan vape. Dikasih bom yang apa sih, pelatuk bom ya. Pengunci bomnya itu keikat di satu benang, yang benangnya itu ngikutin dia gitu. Tiba-tiba dia pergi dari busnya. Itu kan prediksi kita, oh gila nih Joker memang kejam banget nih. Tahu-tahu lebih kejam daripada bom yang meledak. Cara nakut-nakutinya tuh keren banget. Dan di adegan ngerampok bank itu juga nunjukin Joker itu betul-betul psycho sih. Karena dia malah ya kalau kita bilang yang nge-briefing tim para perampok itu untuk saling membunuh. Jadi ya gokil aja sih. Dan dia hampir sempat dibunuh juga sama timnya. Sempat dibunuh dan nggak ada yang tahu rencana dia. Bosnya tuh siapa? Waktu di adegan itu kan sampai bilang
kalau lo ngebunuh gue, lo juga nanti bakal dibunuh, digituin. Padahal yang dia ngomongin itu dia udah ngomong ke Joker kan. Iya, betul banget. Jadi saling nggak kenal gitu siapa di antara mereka. Nah Joker bisa nyatuin mereka gitu untuk ngerampok bank itu. Di sini udah terlihat kecerdasannya Joker sebetulnya. Ya, jadi Joker itu salah satu penjahat utamanya Batman yang bisa dibilang bahkan justru penggemarnya banyak. Malah justru penggemarnya banyak ke penjahatnya ya. Iya. Memang banyak, makanya kan beberapa tahun kemarin ya akhirnya Joker punya film sendiri kan. Karena memang ternyata banyak fansnya Joker itu. Nah itu dia. Nah dari situ setelah ke ngerampok bank, ini kan diselidiki sama si Jim Gordon dan detektif kan. Nah di sini kan sebetulnya udah mulai mau dikasih tahu nih kepada Batman. Kepada Batman di situ kan pertemuan pertama di film ini antara Jim Gordon dengan Batman. Nah di situ sebetulnya udah mau ngasih tahu. Ya. Cuman Batman ngerasa kayaknya nggak penting amat ngurusin orang gila gitu kali ya. Iya kan. Apaan sih nih badut gila, udahlah ini nggak usah diurusin dulu. Padahal dia lebih fokus sama mafia gitu kan. Sebelumnya dia baru saja menyelesaikan atau menghentikan transaksi narkoba antara dua mafia kan. Sebelumnya sebetulnya dan uniknya masih ada Scarecrow di sana. Masih ada Scarecrow. Disitulah Scarecrow akhirnya ketangkap setelah mungkin nggak tahu sih Nolannya lupa atau apa gitu. Di Batman Begins nggak jelas nasibnya Scarecrow, akhirnya dijelasin di sini. Ketangkap akhirnya kan. Tapi ada yang unik, justru di adegan itu nunjukin akhirnya banyak orang yang betul-betul terinspirasi dari apa yang Batman buat. Jadi bener apa yang dibilang Bruce Wayne waktu di pesawat pertama kali dia dijemput Alfred di Batman Begins, dia pengen nginspirasi orang. Dan ternyata benar kejadian. Banyak orang terinspirasi untuk jadi Batman. Pengen kayak Batman kan. Ya kayak lagu anak-anak dulu. Batman, engkau idolaku gitu kan. Kok saya enggak tahu lagu itu ya. Iya banyak. Tapi uniknya, dengan low budget, mereka jadi Batman low budget kan. Itu yang akhirnya bikin Batman kesel. Akhirnya Batman ya sempat nyindir salah satu dari mereka gitu. Bahwa Batman tuh nggak pakai hockey pads. Gitu. Batman tuh nggak pakai hockey pad. Dan nah di sini yang gue tangkap itu adalah Batman kenapa menghalangi yang mengikuti dia gitu, karena memang dia nggak tahu prinsipnya Batman pada saat itu, karena dia pakai senjata kan. Betul. Nah, padahal Batman punya prinsip. Ya artinya Batman itu sebenarnya pengen nginspirasi orang untuk berbuat dari hal yang lain, jangan dari hal yang dia jalani. Karena gitu. Kalau dari hal yang dia jalani itu pertama butuh expert kan, butuh expert dan juga butuh modal yang semua orang nggak punya. Batman kan sultan. Kan Crazy Rich in Gotham. Nah itu hal unik pertama ya, ternyata dia berhasil nginspirasi orang. Walaupun setelah itu tadi Batman udah mengunderestimate Joker. Karena Batman lebih ngerasa lebih penting dia ngurusin mafia ini dulu untuk ngebersihin kotanya. Nah, hal yang unik lagi di film ini adalah pergantian kostum. Batman di-upgrade kan. Batman juga upgrade. Jadi Batman juga ngerasa selama ini dengan kostum dia yang lama, lehernya tuh nggak bisa belok-belok. Sampai akhirnya dia minta di-upgrade sama Lucius Fox. Alasannya simpel, supaya lebih mudah parkir aja kata dia kan. Iya. Makanya dibikin jadi lebih slim, lebih aerodinamis, dan lehernya akhirnya inilah film Batman pertama yang Batman-nya bisa noleh. Serius, sejak Batman Michael Keaton tahun 89 itu selalu topeng Batman tuh ya nyatu gitu ke leher. Dan bahannya kayaknya bikin susah nengok. Bahkan Michael Keaton sendiri bilang jadi kayak gips. Jadi Michael Keaton juga pernah bilang kalau selama dia pakai kostum Batman, dia kalau mau noleh itu harus sama badan-badannya gitu. Berarti Batman berusaha untuk mengamalkan salah satu sunnah Rasulullah sebetulnya ketika dipanggil sama badan-badannya. Sebetulnya seperti itu kan. Nah akhirnya di-upgrade lah si Batman-nya. Tapi catatan penting di kostum baru ini,
Batman kasih notis ke Lucius kan biar tahan gigitan anjing. Itu catatan terpenting gitu ya. Benar. Karena di kostum yang lama dia digigit anjing para mafia itu kan. Nah, setelah Batman dikasih tahu sama Jim Gordon tapi nggak dihiraukan, belum terlalu dihiraukan gitu ya. Dan setelah ini ada pertemuan rapatnya para mafia. Ya, mafia akhirnya rapat dan di situ disindir sama Joker kan. Joker nongol tuh, disindir sama Joker. Aku tahu kenapa kalian tuh ngumpulnya siang-siang. Karena kalian nggak berani ngumpul malam kan, gitu kan. Sebenarnya Joker di situ udah pengen nawarin kalau dibilang kerjasama enggak, Joker tuh justru pengen nawarin di atas jasa. Mereka mereka tuh jadi di bawahnya Joker, tapi kan ya mungkin mafia tadi punya perasaan senioritas kan. Ini siapa sih anak nggak jelas datang punya tampang badut. Makanya kan ada satu mafia yang betul-betul si Merni ya? Bukan si Gimbal apa siapa sih namanya, yang dia kesal banget itu mulai dari Joker datang, yang nantinya akhirnya dieksekusi dia sama Joker kan. Nah di rapatnya mereka itulah ternyata para mafia itu pengen nyelamatin duitnya kan. Akhirnya dikumpulin ke salah satu akuntan. Ya di sisi lain berbarengan dengan itu mafia rapat, Batman bersama Wayne Enterprise juga rapat dengan Lau kan. Iya. Nah itu nunjukin sultannya Bruce Wayne. Di tengah-tengah rapat dia tidur. Padahal dia udah tahu, udah tahu ininya kan. Dia cuma pengen ngeliat laporan keuangan aja katanya. Ya udah begitu udah didapat, udah tidur dia. Karena kerjanya udah habis. Malamnya udah dipakai habis kerja kan. Ya, itulah sultannya seorang Bruce Wayne. Nah setelah itu ternyata kepercayaan atau klien si mafia ini adalah kliennya si Lau ini yang saat itu sedang rapat bersama Wayne Enterprise itu. Walaupun sebenarnya rapatnya memang disetting sama Bruce Wayne tentang karena udah mulai kecium bahwa aliran dana mafia ini dikumpulin di Lau gitu. Ya Bruce Wayne sebenarnya udah mencium itu. Ya itu salah satu bentuk apanya ya. Karena Batman itu kan sebenarnya dikenal sebagai the world's greatest detective. Jadi dia bukan cuma ahli bela diri tapi dia juga ya detektif gitu. Dia setingkat loh sama Sherlock Holmes sebenarnya. Setingkat. Sherlock Holmes. Wow. Bisa kita bilang setingkat lah. Dan mungkin kalau dinilai setingkat dengan Sherlock Holmes mungkin dia lebih unggul lagi karena dia mengetahui teknologi ya. Ya bisa jadilah. Ya kan? Karena di Sherlock Holmes memang dia nggak pernah digambarkan bahwa Batman itu bisa kayak Sherlock yang baru ngelihat sebentar aja dia langsung bisa nebak ini backgroundnya apa, baru dari mana, baru makan apa. Justru itu diperlihatkan, skill itu diperlihatkan ke Harvey Dent loh. Pas awal-awal dia muncul kan di pengadilan. Ya. Dia mau ditembak ya kalau nggak salah. Iya di pengadilan. Terus akhirnya ininya diambil, pistolnya diambil, terus dibacain pistolnya itu. Iya. Ya kan? Nah, kemampuan itu ini unik nih bahwa di The Dark Knight ini bahwa akhirnya diperkenalkan satu tokoh baru namanya Harvey Dent. Nah, Harvey Dent ini bisa dibilang orang yang hidupnya lurus, idealismenya tinggi. Dia pengen sama sebenarnya kayak si Bruce Wayne, dia pengen kotanya bersih dari korup, dia bersih dari kriminal. Tapi dia nempuh jalur yang memang formal kan. Formal banget. Dia nempuh jalur mulai dari jalur dia jadi jaksa, dia coba adilin semua mafia-mafia itu, dan disinilah ada cinta segitiga. Antara si Bruce, si Rahel, ya teman kecilnya yang ternyata juga jadi tunangannya si Harvey. Sebetulnya itu udah dikasih tahu di ini belum sih di Batman Begins si Harvey Dent ini? Belum. Tapi kan si Rahel kan ada scene tuh di mana Rahel itu ciuman sama seorang cowok kan yang dilihat sama si Bruce. Tapi kalau di Batman Begins si partnernya Rahel tuh mati. Ditembak waktu pas di kontainer. Oh iya. Nah, jadi akhirnya ini punya partner baru si Harvey Dent, dan ternyata Harvey ini karir politik. Pokoknya karir sebagai jaksanya cemerlang banget. Jadi sampai disandingkan kalau Batman itu julukannya The Dark Knight, ini The White Knight. Nah, karena dia memang muncul di depan publik, dia nggak nutupin identitas, dia nggak pakai masker karena waktu itu belum corona. Ya waktu itu.
Ya gitulah. Dan perawakannya hampir sama juga sebetulnya kayak Batman kan. Ya. Makanya pas ketika ketemu si Harvey Dent ini selesai nanganin banyak kasus, terus dia ambil istirahat ngedate bareng si Rachel Dawes gitu kan. Akhirnya di situ ketemu sama si Bruce Wayne dengan ya ini triknya Nolan juga untuk nunjukin betapa sultannya si Bruce. Kalau di film pertama kan dibeli tuh hotel sama kolam renangnya. Nah ini juga waktu dibilang boleh nggak mejanya disetin, boleh lah, aku yang punya kok. Seharusnya bisa gitu bisa. Orang dia punya. Nah di obrolan itu kan sebetulnya udah dikasih tahu juga sebetulnya bahwa perawakan si Harvey Dent ini sama banget kayak Batman gitu kan. Iya. Si cewek yang dibawa sama Bruce Wayne itu sempat ngasih kertas ngasih clue gitu kan. Jangan-jangan dia di Batman. Gitu. Ini nih jangan-jangan yang jadi di momen obrolan itu Bruce itu pengen tahu sebenarnya pendapat Harvey tentang warga Gotham yang mau berbuat untuk kotanya walaupun di luar hukum. Nah ternyata jawaban Harvey itu memuaskan buat Bruce Wayne sampai akhirnya Bruce bilang ya udah kalau gitu kampanye tahun depan dananya full dari aku gitu, buset. Dari gue dan teman-teman gue gitu kan. Kayaknya gue kalau udah nyalonin deh. Iya, nyalonin deh. Dana dari kita nih. Dari kita, dari gue dan teman-teman. Karena akhirnya di situ Bruce sebenarnya punya harapan. Dia teringat janji dia sama si Rachel kan. Sebenarnya janji si Rachel di endingnya Batman Begins bahwa dia bisa bisa hidup bersama si Rachel itu ya kalau suatu saat Gotham nggak butuh Batman lagi. Dan di saat itu Bruce ngerasa ini momennya nih. Ada seseorang yang sama seperti bisa gantiin Batman dan dia nggak perlu keluar malam kayak gitu kan. Dan dia nggak perlu topeng dan dia bisa. Nah itu jadi memunculkan hope ya, harapan. Nah cuman uniknya makin jalan alur cerita alurnya malah makin chaos kan, makin chaos ketika akhirnya Batman, Gordon sama si Harvey akhirnya kerjasama. Gimana caranya para mafia ini supaya bisa ditangkap? Sementara si Lau-nya sendiri yang gara-gara pas rapat bareng mafia terus selalu ditunjuk sama si Joker langsung karena Joker langsung bilang via Zoom bukan via Zoom masih pakai TV cembung pakai TV cembung langsung ditunjuk Joker. Aku tahu muka-muka tukang ngadu tuh kayak gini gitu. Ini pasti kalau diinterogasi dia cerita gitu kan. Langsung kabur si Lau-nya akhirnya nggak berani dan Lau memang udah ada di Hong Kong dan ternyata dikejar terus kan. Di situ juga si Joker ngasih tahu bahwa dia mau ngasih tahu ke mafia yang lain kan bahwa kalau misalkan lu tuh nggak akan bisa aman selama masih ada Batman. Iya. Gitu. Jadi Joker tuh pengen ngasih analisis. Kenapa sih kalian itu sekarang pada ketakutan? Padahal sebelumnya kalian tuh nggak pernah begini. Sebelumnya kalian tuh ngendaliin kota. Aman-aman aja. Bisnis kalian aman-aman aja. Tapi semuanya berubah sejak ada Batman. Jadi sama nih mafia sama si Batman ini sama-sama punya kesimpulan yang agak keliru kan. Batman tadi awalnya meng-underestimate Joker. Mafia juga sama. Sementara Joker bilang beresin dulu masalahnya bos. Masalahnya apa? Batman. Terus para mafia bilang kalau memang bisa beresin kenapa ente nggak beresin sendiri? Iya. Terus Joker bilang segala sesuatu dilakukan nggak gratis. Nggak gratis. Ada ininya. Dia minta berapa? Setengah dari hartanya dia kan. Gila. Setengah dari semua total dana mafia. Wah gokil itu. Tapi bener itu nunjukin kalau kita makin expert kita makin bernilai. Makin bernilai. Semakin kita expert kita akan dinilai orang gitu. Iya. Orang rela ngasih apa aja gitu bernilai. Ya sama lah kayak mutiara kan. Banyak tempuannya tapi begitu jadi mutiara, mahal harganya gitu kan. Nah akhirnya kan dalam pertemuan Gordon, Harvey sama Batman akhirnya diputuskan benar nih kita bisa mempidanakan semua mafia ini. Syaratnya satu, Lau harus ketangkap. Dan kalau dia bisa ketangkap gimana kata Batman? Dia bisa diinterogasi, bisa. Harvey tapi sayangnya si Lau itu ke Hong Kong dan dia di bawah perlindungan polisi Hong Kong. Iya, pemerintah Hong Kong juga. Pemerintahan Hong Kong kan. Nah akhirnya benar kata Joker, Batman tuh nggak punya otoritas wilayah. Iya, dia kemana pun bisa gitu. Akhirnya benar Batman malah ke Hong Kong, dijemput lah si Lau itu. Dan besok-besok paketnya datang di depan kantor kepolisian Gotham. Wah.
Dan gara-gara itu akhirnya seluruh mafia itu ditangkap lah dalam satu waktu kan. 500-an orang. 500-an mafia. 500 orang terdakwa di satu pengadilan. Dan kata Harvey, bayangkan 18 bulan jalanan bersih dari kriminal. Karena proses peradilan butuh 18 bulan ya. Itu kayaknya impian semua kota. Semua kota sih. Dari kriminal beres semua gitu. Beres. Ini udah prediksi Harvey nih. Tapi lagi-lagi di prediksi Harvey ketika ngobrol sama wali kota gitu kan. Di film itu tiba-tiba ya bukan Joker kalau dia tidak memberikan surprise. Iya. Ya. Dan surprise-nya itu dahsyat banget. Dia neror bahkan pertama kali terornya ditunjukin di kantor wali kota itu. Di ruangannya wali kota. Dia gantungin sesosok mayat. yang tadi para penirunya Batman. Para penirunya Batman digantung gitu di depan kantor wali kota. Dan ya itu teror pertamanya Batman yang langsung ditunjukkan ke publik. Iya. Yes, syaratnya satu, dia cuma minta Batman nunjukin identitas asli atau tiap hari dia bakal bunuh satu orang. Nggak kebayang kalau di kota kita kayak gitu ya. Ada seorang penyakit mental, dia apa sih penyakit schizophrenia kalau nggak salah ya. Kayaknya sih itu. Kalau saya ingat pokoknya ada mental disorder lah. Pernah dikasih tahu sama si Gordon itu, seseorang yang mengidap ini. Makanya di underestimate sama Batman kan. Iya, bayangin aja ada satu orang yang seperti itu mengancam akan ngebunuh semua orang gitu. Mulai dari malam ini kata dia. Wah, gitu. Nah, sampai akhirnya Batman udah mulai oh ternyata ini ancaman nih orang gitu kan. Karena akhirnya Batman mulai merasa bersalah kan. Yang dibunuhin itu adalah orang-orang yang niru dia. Nah, di situ udah mulai muncul rasa-rasa bersalah. Tapi Alfred tetap menguatkan sampai akhirnya di satu momen Bruce Wayne itu sebenarnya udah pengen ngaku di depan publik. Dia udah mutusin udahlah ngaku aja. Tapi ternyata tiba-tiba Harvey Dent yang ngambil alih. Harvey Dent ngaku gitu. Ngaku dia adalah Batman, dan dengan pengakuannya itu jelas dia harus ditangkap. Kenapa? Karena bagi warga Gotham atau bagi dalam suasana hukumnya Gotham ya pasti Batman itu kan bergerak di luar hukum, harus ditangkap. Iya. Jadi begitu ada seseorang ngaku dia Batman ya dia harus ditangkap. Walaupun sebelumnya walaupun ini ya konferensi persnya si Harvey Dent itu sudah di atas usulan Batman sendiri sebetulnya kan. Atas usulan Batman sendiri. Setelah itu si Harvey udah bilang ya memang dia mengakui bahwa ada kekeliruan, tapi ada kebaikan juga dengan adanya Batman ini. Iya, betul. Walaupun kita tetap harus menghukum Batman, akhirnya dia mengakui diri sebagai Batman gitu kan. Sehingga dia ditangkap. Nah, setelah ditangkap nih, ini unik nih. Bruce Wayne-nya agak kaget juga kan? Agak kaget. Ini di luar skenario nih. Ya, tapi ternyata ya gitu. Batman itu memang dikenal kalau di komik dia dibilang bahkan selalu punya rencana. Itu di komik dia selalu digambarkan sebagai karakter yang selalu punya rencana. Bahkan dari plan B-nya dia punya plan B lagi dari plan B-nya dia. Gitu. Makanya begitu akhirnya Harvey ngaku dia adalah Batman, jelas Bruce Wayne juga nggak bakal tinggal diam. Karena Bruce langsung paham ini pasti nanti ketika pemindahan sel dari Harvey ke mana gitu, pasti ini bakal jadi momen Joker pengen ngebunuh dia. Karena dia udah ngaku dia Batman gitu. Nah, itulah yang dijadikan momen bagi Batman, Harvey dan Jim Gordon akhirnya ini momen untuk nangkap Joker nih. Dan ini yang bikin sebenarnya gue miss juga nih di sini. Kan setelah itu kan ada sebelum itu kan ada 2 orang kepolisian mati kan? Iya, yang di parade kota. Di parade kota itu kan mati dulu, yang wali kotanya mati ketembak. Itu sebetulnya Jim Gordon juga ketembak di situ. Nah, di situ kan Jim Gordon ketembak sebetulnya sama Joker kan. Nah, setelah itu ternyata
Nah setelah itu baru konferensi pers sebetulnya kan. Baru konferensi pers karena akhirnya warga juga udah mulai nuntut nih, karena warga udah mulai resah kan. Siapa sih Batman, udahlah ngaku aja nih daripada kita mati satu-satu gitu kan. Ya akhirnya Harvey yang maju di konferensi pers dan ternyata nggak disangka dia malah ngaku, dia ngaku malah dia Batman-nya gitu. Bukan cuma nenangin warga tapi dia malah ngaku. Nah ini ternyata ada skenario yang nggak ditunjukkan di film, bahwa di sini akhirnya Bruce, Harvey sama si Jim memang sengaja menjadikan momen itu untuk nangkap Joker, untuk bikin Joker tuh keluar. Itu udah ada itu ininya apa namanya skenarionya. Tapi kayaknya setelah Bruce kaget itu ya. Karena awalnya kan Bruce mau ngaku nih. Iya. Tapi kan setelah dia itu udah mau melangkah maju kan. Iya. Nah, tiba-tiba kayaknya setelah itu akhirnya mereka menjadikan inilah momen yang pas untuk nangkap Joker. Nah pas itu, nah itu yang gue bilang makanya. Dan ini jadi adegan yang banget gitu. Iya, adegan yang epic banget. Apalagi waktu Batmobile-nya hancur. Batmobile-nya tuh kan istilahnya juga keren, tumbler. Jadi sebelum ada tumbler kita sekarang, tumbler itu ya kendaraannya dia. Kendaraannya Batman. Tumbler. Anti banting. Dan apa jenis kendaraannya tank kan? Kan di Batman Begins itu ada di waktu polisi kan. Mobilnya apa? Tank. Jadi mobil apa tank? Dan dia di jalan, dia di atas bos dia di atas. Nah akhirnya ternyata tumblernya hancur, bisa jadi kendaraan baru lagi, Batpod. Itu makanya scene ini malah jadi scene yang sangat epic dan kayaknya masih bakal terus dikenang sih. Itu yang gue bilang gue miss itu, tiba-tiba yang nyetir mobil yang membawa si Harvey Dent itu ternyata si Gordon. Padahal kan harusnya dia udah mati ditembak Joker sebetulnya di parade itu gitu loh. Dia bilang, wah ini kok Gordon bisa selamat ya. Gimana ceritanya, itu twist banget sih ketika gue nonton tuh seperti itu. Bahkan kan si rekannya juga nggak tahu, rekannya di mobil itu nggak tahu kalau itu dia semobil sama Jim Gordon. Iya nggak tahu. Gitu. Makanya akhirnya sukses lah, Joker ketangkap. Joker ketangkap. Tapi ternyata malam itu Harvey itu bukan malah diselamatkan. Nah ini kan jadi twist lagi. Ternyata Harvey dibawa oleh seorang detektif yang juga ternyata nggak tahu dibawa kemana. Jadi malam itu setelah diselamatin ternyata Harvey nggak pulang ke rumah, gitu kan. Nah sementara Joker dibawa ke sel. Dan di sel itu ternyata Joker malah udah nyiapkan satu trik lagi. Jadi kalau awalnya Batman, Gordon sama Harvey udah ngerasa aman nih, Joker udah ketangkap, ternyata Joker masih punya rencana lagi. Walaupun Joker ngaku dirinya bukan perencana, tapi ternyata dia punya perencana juga. Yang gokilnya dia ngeletakin tapi sebelum kesana, begitu Joker di sel, ya namanya napi di sel pasti ada sesi interogasi dong. Nah di interogasi ini juga scene yang memorable nih di The Dark Knight. Akhirnya diinterogasi sama Gordon, tapi Gordon juga paham ini orang yang interogasi kayaknya nggak cukup polisi biasa. Dan ternyata di dalam ruangan itu Batman udah ada, entah masuk dari mana. Dan nongolnya langsung di belakang, langsung jedotin kepala lagi, dang. Dan itu gue baca-baca sebetulnya si almarhum Heath Ledger itu minta betulan, iya. Dia minta betulan dijedotin gitu. Dan ternyata di sesi interogasi itu yang terjadi malah kebalikan. Justru akhirnya Joker memainkan emosinya Gordon sama Batman di situ. Karena akhirnya dikasih tahu emang Harvey pulang malam ini. Ternyata dicek benar nggak pulang. Terus Rahel di mana? Itu akhirnya Batman kan kemakan triknya Joker di sana, kemakan permainannya Joker di sana. Akhirnya Batman juga hampir ngelanggar prinsipnya. Kalau dia Batman itu nggak mau ngebunuh, sebenarnya di scene itu dia hampir ngebunuh Joker. Iya betul. Hampir ngebunuh. Nah ternyata Joker tuh memang pengen banget ngebuktiin sebaik apapun orang, kalau dalam satu momen tertentu dia pasti ngelanggar prinsipnya itu gitu. Nah artinya sebaik apapun orang dia bakal jadi jahat. Dia punya potensi jahat. Potensi jahat ya. Nah ternyata di situ Harvey sedang bikin games lah kalau dibilang. Rahelnya di mana, Harvey-nya di mana. Dan Batman sama Gordon itu ternyata ditukar alamatnya. Batman ternyata yang kata Joker pengen nyelamatin si Rahel, ternyata malah dikasih alamatnya ke Harvey. Sementara kepolisian Gotham justru datengin si Rahel. Sementara Batman tahu kalau kepolisian Gotham ini kan dari sisi skill di bawahnya Batman. Jelas nggak bisa nyelamatin. Makanya begitu Batman habis nyelamatin Harvey, ya Batman agak
agak ini juga sih sebenarnya apa ya? Gitu buka pintu lah kok Harvey gitu. Padahal dalam hati ini dia pengennya Rahel kan yang dia selamatin. Ya tapi ya udahlah diselamatin Harvey, tapi ternyata akhirnya di tempat yang lain Rahel meledak dan tewas. Nah itu momen yang bikin Bruce Wayne atau Batman itu betul-betul terguncang sebenarnya. Jadi dia ngerasa apa yang dia lakukan selama ini buat Gotham kok malah inspirasi orang malah jadi lebih brutal gitu. Nah itu kan Alfred ngasih motivasi, ngasih semangat gitu kan. Tapi sebenarnya Alfred juga ngasih tahu ya ini akibat dari pilihanmu gitu. Ketika akhirnya dia memilih untuk menjadi Batman, bakal muncul orang-orang seperti ini. Dan apa kata-kata Alfred tuh ya, bahwa kadang-kadang ada orang yang dia cuman pengen ngelihat chaos aja. Dia nggak punya motif apa-apa. Iya, ada seseorang yang mau melihat dunia ini hancur. Terbakar. Kalau analoginya Alfred tuh, emang Alfred nih betul-betul diposisikan sebagai orang tua yang suka memberikan nasihat gitu kan. Iya. Jadi walaupun sering dibully. Nanti yakin lah kalau aku ketangkap gitu kan. Malah dibilang Bruce, ya kan sarannya dari ente gitu. Iya, aku nggak mau ditangkap sendiri. Kata Alfred kan, dulu ketika aku ada di Vietnam, dia ternyata veteran Vietnam, makanya cocok lah jadi mentor kan. Ada seseorang yang mencuri beberapa batu berlian gitu, dan selama 6 bulan batu berliannya itu nggak ada di forum jual beli lah istilahnya, dicari nggak ada jual. Ternyata emang ada orang yang dia hanya mau mencuri terus membuang aja. Ada orang seperti itu. Makanya dia bilang ada orang-orang yang ya dia cuma mau ngelihat kehancuran aja, dunia ini terbakar, dunia ini seperti itu aja gitu. Ada orang-orang yang seperti itu, dikasih motivasi sebetulnya masukan sama Bruce Wayne tentang si Joker ini. Nah dari situ kan dia baru sadar kan, berarti bahaya juga. Nah ternyata yang dihadapi betul-betul orang gila. Nah ini beneran gila nih. Kalau kali ini beneran gila. Ini beneran. Karena dia nggak punya motif apa-apa gitu. Sampai jangankan motif, Batman itu bahkan nggak pernah tahu identitas asli Joker tuh siapa, backgroundnya apa, latar belakang pendidikannya apa, pengalaman kerjanya di mana, nggak pernah ketahuan gitu. Ini memang satu makanya itu yang bikin Joker itu jadi salah satu main villain yang banyak dicintai sama para penggemar Batman. Nah sampai akhirnya kan akhirnya Joker lolos kan dari sel itu juga, karena akhirnya ada satu napi yang ternyata detonatornya itu berupa handphone yang dibedah dimasukin ke perut. Akhirnya itulah yang meledakkan bomnya si Rahel. Batman-nya akhirnya terguncang, dan di situ surat yang harusnya disampaikan Rahel ke Bruce malah dibakar sama Alfred. Karena Alfred ngerasa kayaknya nggak tepat nih kalau disampaikan lagi. Udahlah dia ngelihat yang dia cintain mati meledak. Kalau dia baca surat ini lagi bahwa si Rahel sebenarnya udah milih Harvey, mau nikah sama Harvey, udah makin hancur. Akhirnya dibakar tuh surat. Alfred di situ betul-betul ngambil pilihan yang nanti di film ketiga akhirnya baru jadi ada konsekuensinya dari dia ngebakar surat itu. Dan ngebakar suratnya itu menunjukkan bahwa dia itu betul-betul orang kaya gitu. Kalau kita ngebakar udah buang gitu kan. Oh iya. Ini ditaruh di tempat nampan aluminium gitu kan. Untuk apa? Iya kan? Kalau kita ngebakar ya udah buang gitu. Buang, remas-remas kalau kita udah buang gitu. Bakar atau ke tempat pembakaran sampah gitu kan. Kalau di daerah-daerah suka ada tuh, ada orang yang tempat sampahnya tuh bukan diambil untuk ke Bantar Gebang atau apa gitu ya, tapi di tempat sampahnya itu malah jadi tungku pembakaran. Iya. Jadi sampahnya semua dibakar gitu. Kalau kita kan seperti itu, tapi ini beda. Sultan mah bebas gitu kan ya. Dan habis dari situ si Harvey benar-benar ngerasa terpukul banget. Harvey juga terpukul karena pas begitu ngelihat Batman masuk, di situ kan Rahel tuh udah mau ngungkapin bahwa dia mau nikah. Nah bersamaan dengan itu Batman masuk. Jangan lo kok lo malah nyelamatin gua sih. Iya. Jadi benar-benar permainan emosi ya, permainan emosi, dan pas nyelamatin itu nggak sengaja kan mukanya Harvey kena bensin. Iya. Pertamax itu kayaknya Pertamax ya. Bensin karena warnanya merah. Oh iya. Karena kalau biru
dia Pertamax Turbo. Kalau Pertamax merah. Makanya begitu lebih parah kan. Lebih parah. Nah, habis dari situ kan ternyata Joker bebas lagi dan akhirnya Joker malah bikin plan yang lain lagi nih. Akhirnya dia malah pertama datangin Harvey di rumah sakit, yang mana dialog ini juga jadi memorable di The Dark Knight, bahwa Joker justru akhirnya berhasil ngajak Harvey itu jadi jahat di situ. Nah itu dia, itu adalah poin yang gue tangkap sendiri sini. Jadi betul bahwa kita akan bertindak sesuai dengan fakta yang ada dan fakta yang kita pahami dan pemahaman yang masuk kepada kita gitu. Nah, sementara Joker di rumah sakit, dia mempermainkan emosi seluruh warga Gotham. Dengan cara apa? Gara-gara ada satu karyawannya Wayne Enterprise yang sejak awal curiga, ini kok kayaknya rancangan-rancangan yang dulu ada di Wayne Enterprise kok dipakai Batman ya? Kok yang dipakai Batman mirip gitu. Nah, ngomong ke Lucius Fox dan Lucius Fox bilang, "Udah hitung aja lagi." "Udah, Pak, udah dihitung." gitu. Ya hitung aja lagi sampai akhirnya ternyata dia kayaknya ya pengen nyari sensasi atau apa, dia pengen bilang kan ke media, dia tahu Batman itu siapa. Nah, akhirnya malah itu dijadikan momen buat Joker untuk mempermainkan emosi warga Gotham. Sebenarnya warga Gotham ini setia nggak sih sama Batman yang udah nolongin kota mereka? Sebetulnya gitu. Dia ragu-ragu juga ketika mau bilang tuh karyawan Enterprise kan. Sebetulnya pas ketika dia ketemu Lucius Fox tuh dia udah minta bayaran ya, gue bakalan tutup mulut deh, cuman 10 juta dolar per tahun buat gue. Tapi gitu kan balasan counter attack-nya dari Lucius Fox keren. Iya. Ente mau meras orang yang dia sultan, terus malamnya dia gebukin penjahat. Mau meras orang kayak gitu. Good luck gitu. Katanya. Salah meras lah. Nah, akhirnya justru kan si karyawan itu malah diselamatin sama Bruce Wayne sendiri dengan caranya nabrakin Lamborghini-nya itu ditabrakin, Bos. Dan Bruce Wayne ngasih kode sebetulnya. Ngasih kode, bener. Bro, udahlah. Diam-diam aja udah. Kalau sebenarnya di situ. Nah, di sisi lain ini si Joker ngobrol sama Harvey Dent di rumah sakit. Nah, itu di saat yang sama tuh. Yang katanya rumah sakit itu bakal akan diledakkan oleh Joker gitu kan, udah dikasih pesan bahwa rumah sakit itu akan diledakkan oleh Joker. Makanya semua, kalau kita tuh RSUD ya. RSUD. Iya, kan rumah sakit kota Gotham ya itu. Kalau Jakarta mungkin Cipto ya, Kalau Jakarta itu kan di rumah sakit sentralnya tuh. Rumah sakit sentral, makanya semua pasien dan itu dievakuasi kan. Gitu. Kecuali ternyata ada 50 orang yang masuk mobilnya si Joker. Dan nggak tahu kemana dibawa, termasuk satu reporter tuh kan. Satu reporter. Nah di situ tuh, di sini poinnya, ketika orang tuh akan melakukan sesuai dengan fakta yang difahami dan informasi yang dia dapat yang mendukung fakta itu kan. Ketika informasi ini informasi yang salah, maka dia akan berbuat salah gitu. Betul. Ketika informasi ini adalah informasi yang tepat, yang benar, maka dia akan berbuat sebuah kebenaran. Makanya informasi ini sangat penting buat kita pribadi gitu, agar kita bisa berpikir secara jernih apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, Harvey akhirnya berubah setelah dia mendapatkan informasi-informasi dari Joker. Dan kemudian dia dapatin fakta memang bahwa selama ini dia berbuat baik, malah kok faktanya malah jadi buruk buat dia. Di situ dia kayaknya kecewa terhadap keadilan, kecewa terhadap kebaikan, sampai akhirnya dia memutusin ya udahlah. Dia nawarin kan. Dia nawarin si Joker nawarin Harvey, lo bikin sebuah kekacauan gitu ya. Ya syaratnya dengan pengundian gitu. Nah, karena Harvey itu doyannya ngundi koin memang. Pengundian. Baru di situ di koin itu kan, ini hidup ini mati gitu kan. Ketika itu ternyata si Joker beruntung dia hidup gitu kan. Iya. Beruntung si Joker. Kalau nekat si Joker gitu. Iya, tapi gitu. Dia memang nothing tulus sih orangnya. Kan makanya di situ kan dia bilang, gue tuh nggak punya rencana apa-apa, yang merencanakan semuanya mafia. Yang merencanakan semuanya mafia, gue hanya berjalan aja, gue hanya ya gue gini aja, gue jalan aja gitu loh. Nah begitu abis tuh 50 orang yang dalam bis akhirnya disandra sama Joker, terus Joker neror satu kota lagi kan, menggunakan si wartawan itu, dengan menggunakan wartawan itu dan mengumumkan bahwa ya kota itu bakal mau diledakkan. Satu kota, kalau tadi ini satu rumah sakit, ini satu kota nih mau diledakkan.
Karena apa? Karena ini imbas bahwa ternyata Batman nggak nyerah-nyerah nih, gitu. Ya udah akhirnya bakal. Enggak. Bukan gitu, ya? Bukan. Jadi kata si Joker melalui wartawan itu, kota ini akan jadi milikku. Iya, setelah terbenamnya matahari, kota ini akan jadi milikku. Siapapun yang mau tinggal di sini ikut aturanku. Betul. Gitu kan? Ya orang nggak ada yang mau lah. Iya kan? Orang nggak ada yang mau. Kalau yang nggak mau silahkan pergi sekarang. Tapi akan ada kejutan di terowongan dan di jembatan. Sebetulnya itu mengarahkan orang lain untuk naik kapal, ikut jebakan dia sebetulnya. Gila ya, betul. Parah ya Joker ya, separah itu gitu. Jadi akhirnya malam tuh chaos lah, seisi kota tuh chaos kan, sampai akhirnya dievakuasi. Dan uniknya justru kebijakan evakuasinya dibagi atas 2 golongan masyarakat kan, sipil sama para napi yang kemarin ditangkap sama Harvey. Nah itu akhirnya dikirim jadi 2 kapal berbeda gitu. Rupanya di situ ada trik lagi dari Joker. Dari Joker kan. Justru itu makanya yang gue bilang di situ adalah jebakannya si Joker. Dan bayangan gue sih bahwa ini adalah betul-betul menunjukkan rusaknya sistem Gotham sih ya. Karena kan Joker ini main sama mafia, yang mafia ini bisa mengendalikan negara kan. Di situ ada polisi, ada wartawan, ada apapun itu yang betul-betul korup gitu. Nah itu kayaknya disitulah kebijakan itu keluar. Kalau pandangan gue sih kayak gitu. Kayaknya ya. Akhirnya kenapa dibikin 2 kelas gitu? 2 kelas kayak gitu kan, narapidana sama ini. Karena begitu perahu ini, ferry ini melaju, mobnya si Joker kan bagus banget tuh pas ditelepon. Dia kan mau ngebuktiin teorinya dia bahwa setiap orang punya potensi jahat. Potensi jahat kan. Pas di situ dia bilang siapa yang di bawah itu menekan detonatornya, itu akan meledak gitu. Apakah para napi yang nggak bersalah karena ulahnya si Harvey Dent, atau warga sipil yang pantas untuk mati, gitu kan? Kalau nggak ditekan sampai jam 12 tank, maka akan meledak dua-duanya. Iya. Dia punya detonator lagi kan. Gila sih. Sementara dia sendiri lagi nyandera 50 orang yang dari rumah sakit. Nah di situ Batman memang sempat agak ngelanggar apa ya? Ya kalau sekarang dibilang apa, yang ngelanggar HAM kali ya. Karena dia akhirnya gunakan teknologi sonar yang mungkin itu melanggar privasi banyak orang kan. Akhirnya semua orang melalui handphone masing-masing itu bisa dilacak. Yang itu yang bikin Lucius Fox itu protes. Wah ini udah kelewat batas. Ini teknologi sebenarnya bukan untuk ini gitu. Ya tapi ini terpaksa dilakukan Batman untuk nyari, karena Joker tuh nggak ketemu gitu. Nah akhirnya ketemu di gedung itu gitu lah. Di gedung yang dia bisa melihat kapal-kapal tadi. Dan akhirnya Batman sama Gordon kesana. Tapi ternyata itu tadi di sini menarik lagi. Ada lagi ternyata. Ya, disiapin lagi sama Joker bahwa rupanya orang yang megang senjata, yang topeng badut, justru itu sanderanya. Justru itu sanderanya gitu. Gila sih pas ngeliat, loh, wah parah nih orang nih, bener-bener. Jadi nih dia bikin trik yang berlapis-lapis gitu untuk ngebikin orang tuh betul-betul sampai pada titik harapan yang terakhir. Dan kalau udah ngelewatin titik itu, ya kemungkinannya 2, dia tetap setia dengan prinsipnya atau dia bakal berbalik arah. Jadi orang yang prinsipnya 180 derajat beda. Gila teorinya tuh. Gila emang teorinya. Tapi endingnya kan akhirnya Batman bisa nanggap Joker. Yang harusnya kalau buat kita ya, Joker tuh kan terlempar jatuh, harusnya biarin aja mati. Tapi ternyata diselamatin lagi sama Batman. Karena itu prinsip Batman kan. Prinsip Batman, dia nggak mau ngebunuh sih masalahnya. Akhirnya ya udah malah dialog di situ, dan Joker ngerasa ya kita ini bakal kayak gini seterusnya gitu. Ya itulah kayaknya dialog yang menegaskan bahwa Batman dan Joker tuh jadi musuh bebuyutan gitu, abadi. Iya. Tapi kalau penilaian si Joker waktu di diinterogasi, Joker mengakui bahwa kan dia bilang, lu mau ngebunuh gue kata Batman enggak. Gitu kan. Gue mau ngebunuh lo. Ya enggak lah. You complete me gitu. Hidupmu tuh ngelengkapin gue gitu. Dan dibuktiin pas dia gantung itu kan. Kita akan begini selamanya gitu. Ya. Terus akhirnya di situ Joker malah ngasih tahu kan,
emang Harvey gimana sekarang? Dan di situ Batman baru ngeh tuh, iya ya, dia belum ngelihat Harvey lagi, dan ternyata Harvey di malam itu lagi nyandera anak dan istrinya Jim Gordon. Yang pada saat itu Jim Gordon lagi ngurusin penangkapan Joker, lagi sibuk-sibuknya dengan situasi yang sangat chaos, ditelepon sama anak istrinya. Iya, dan bilang lagi disandera sama siapa? Sama Harvey. Lo Harvey, gitu kan? Aduh. Ya akhirnya memang Batman sama Gordon datang berdua aja ya ke lokasi itu. Kenapa? Karena intinya Batman tuh nggak kepengen publik tahu kalau Harvey itu ternyata jadi jahat. Karena Harvey ini kan kayak harapannya masyarakat ya. Iya. Kayak betul-betul wah ini ada nih kita punya kandidat nih, kandidat yang bisa nih mimpin Gotham, yang bisa mungkin bikin pencerahan lah buat kita. Ternyata akhirnya jadi jahat kan. Dan endingnya mati, jatuh dari ketinggian itu, dan akhirnya Batman yang merelakan dia jadi tumbal. Dia jadi kambing hitam, ya udah nggak apa-apa, fitnah aja aku yang membunuh Harvey kan gitu. Makanya dia dibilang The Dark Knight. Endingnya keren, ada kata-kata Jim Gordon di ending itu yang mungkin nanti kita bisa lihat, bahwa Batman itu memang kesatria yang diperlukan, dia bukan kesatria yang yang butuh pujian atau apa, tapi dia memang kita perlu sosok kayak gini, dan untuk saat ini dia berlari di kegelapan dan kita harus ngejar dia, ya memang harus begitu gitu. Kenapa? Karena dia memang The Dark Knight. Nah itu kalimat penutupnya epic banget. Iya tuh. Nah setelah itu baru akhirnya si Batman merelakan dirinya jadi buronan lah kalau dibilang. Iya. Atas 5 orang yang mati kan. Iya, dia rela dipersalahkan lah pokoknya. Dan di situ baru dikejar-kejar sama polisi. Tuh sebetulnya tindakan kayak gitu ya menurut gue justru nggak bagus juga sih gitu. Iya. Iya kalau memang si Harvey salah ya udah gitu. Harusnya nggak perlu harusnya ditutupin kesalahan itu dibuka. Gitu kan. Karena kan setiap orang pasti punya potensi itu kata Joker. Oh iya baru ingat gue, karena Batman nggak mau si Joker itu menang. Iya, Batman nggak mau, karena dia tahu pasti kalau misalnya diumumkan nih Joker ketawa-ketawa dalam sel, gitu. Karena Joker kan pengen menghilangkan harapan di masyarakat tadi. Nah jadi bagi Batman sama Gordon ya udahlah nggak apa-apa, masyarakat tahu Harvey itu tewas, tapi tewasnya tetap dalam kebaikan. Nah ini sebenarnya jadi ini juga buat kita, nggak selamanya ternyata berita media tuh benar ya. Iya ya. Oh iya ya. Nggak selamanya berita media itu benar. Ada sesuatu yang bisa men-setting itu. Jangan-jangan bisa begitu gitu. Iya, dari situ sebetulnya banyak banget nih yang bisa kita pelajari gitu. Banyak insight. Maka ketika kita dapat informasi atau berita dari media itu, apapun itu, mau online offline ya. Jangan ditelan bulat-bulat gitu loh. Kunyah dulu gitu. Dikunyah dulu, banyakin informasi lah tadi kan. Semakin banyak kita mendapatkan informasi, akhirnya kita semakin tahu gitu apa benang merah dari satu kasus ini gitu. Ya, jadi itulah alurnya The Dark Knight, kompleks, bikin orang banyak mikirnya juga, tapi memang sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita ambil untuk jadi pelajaran. Kalau dalam rubrik ini katanya upgrade ya, kita bisa upgrade. Misal tadi yang Jovan bilang bahwa orang akan bertindak sesuai dengan informasi, makanya penting banget bagi kita itu untuk ya terus merefresh informasi yang udah ada dalam benak kita, ini benar apa salah sih. Nah terus yang paling juga penting adalah standar benar salahnya. Standar benar salah ya? Iya. Standar benar salah itu apa gitu. Standar terpuji tercela itu apa gitu. Itu juga harus clear dulu. Sehingga orang nggak akan mudah berubah sisi dari yang sisi baik ke sisi jahat. Kalau standarnya jelas. Kalau standarnya jelas betul. Misalnya dia maling untuk pengobatan anaknya misalnya. Itu benar apa salah? Betul, dia maling untuk, dia rela mencuri untuk pengobatan anaknya gitu. Nah lo coba jawab di komen deh. Coba. Apa ya? Kira-kira benar apa salah? Coba silahkan jawab di komen. Termasuk buat teman-teman yang ya mungkin malah ngefans sama Joker, mungkin bisa dikasih alasan kenapa sih ngefansnya justru sama Joker. Karena justru setelah The Dark Knight itu tingkat orang yang makin menggemari Joker memang naik. Apalagi aktingnya Heath Ledger di sini kan total banget.
malah saking totalnya akhirnya banyak yang bilang Heath Ledger tuh bunuh diri saking depresinya mendalami peran. Terlalu mendalami peran bahkan. Terlalu mendalami peran. Ini kan artinya informasi yang masuk ke Heath Ledger kalau memang benar dia bunuh diri itu informasinya salah kan. Iya. Dia masukin informasi yang salah gitu. Makanya kita perlu banyak-banyak dapat informasi nih. Jangan cukupkan hanya dengan satu informasi dan mendimun informasi tadi gitu. Dan juga pahami standar benar dan salah itu standarnya apa, baik dan buruk itu standarnya apa. Jangan sampai kita malah blur memandang itu gitu. Iya. Ya sebagai muslim ya tentu standar kita ya Al-Qur'an sih. Nggak ada yang lain gitu loh. Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika Al-Qur'an bilang itu benar ya benar. Ketika Al-Qur'an bilang itu salah, ya kenapa kita harus menolaknya gitu. Ya, terus terakhir ya yang jadi kesimpulan dari film ini, yang namanya hak sama yang batil itu akan terus berseteru. Dia nggak akan ada habisnya. Tadi kan yang hak, yang benar ini udah bersekongkol, ternyata yang batil juga lebih punya rencana lagi gitu. Jadi ini akan terus menerus saling mencoba mengungguli satu sama lain. Iya. Ya, gitu. Kita akan selalu menemui. Ya, semoga dapat yang bisa di-upgrade teman-teman sekalian dari tayangan kali ini. Siap. Jangan lupa like, share, and comment gitu ya. Tadi ada ada yang mau tahu atau kenapa sih kalian itu bisa ngefans atau kagum dengan Joker? Apakah karena Joker itu adalah orang baik yang tersakiti? Apakah itu benar atau salah? Silakan jawab di komen masing-masing teman-teman sekalian. Semoga bisa upgrade kali ini. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.